Jadi kalau netizen itu kemudian membuat satu titik lokasi itu dengan istilah tembok ratapan Solo itu sebetulnya tanda atau simbol yang memiliki makna tertentu. Ketika banyak buzzer yang bergantung kepada Solo, seolah-olah Solo titik itu disebut sebagai ratapan itu dari tempat permohonan untuk mendapatkan macam-macam. Ya Jokowi punya mimpi besar 3 periode itu agar terus kesampaian kan, bahkan bisa 4 periode nanti, bisa 5 periode. Jadi dari situ kita melihat apakah Prabowo akan menjauh dari Jokowi. Secara politik pragmatis itu tidak akan terjadi. Mestinya ya Solo di momentum Ramadan ini sih bertobat ya. To the point aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di To The Point aja. Dan kali ini kita bersama dengan Mas Gaib di sebelah saya dan juga ada Bang Ubaidillah Badrun. Nah, ini kita mau bahas tentang apa nih Mas Gaib? Banyak hal lah. Banyak hal terkait soal Ramadan terutama karena kita sedang berada di bulan Ramadan dan ini edisi Ramadan sebenarnya ya. To The Point Ramadan aja. dan politik. Ramadan dan politik. Nah, itu. kita tanya sama Bang Ubed. Iya. Bang, Ramadan dan politik bisa dipisahkan nggak, Bang? Nggak bisa juga. Sebenarnya kan Ramadan itu satu ini ya kewajiban seorang Muslim kan untuk ibadah, dan ini ibadah yang cukup panjang selama 30 hari. Tapi kita lihat ujung dari Ramadan kan sebenarnya untuk melahirkan manusia takwa itu. Iya. Manusia yang sebetulnya mengedepankan kejujuran, ya, mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan lain-lain. Secara tidak langsung sebetulnya itu menjadi momen untuk elit politik, apalagi mereka Muslim ya, melakukan satu evaluasi mendasar tentang praktek politik yang selama ini mereka lakukan. Apakah kemudian mereka mampu menunjukkan perilaku sebagaimana tujuan utama dari Ramadan begitu? Kan manusia takwa kan manusia yang punya kepedulian pada sesama dengan luar biasa dan sebagainya. Jadi menurut saya Ramadan memberi ruang bagi politisi untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh praktek kekuasaan yang selama ini mungkin kita bisa melihat performanya sangat buruk ya. Saya kira itu dulu Mas. Tapi kalau udah kebiasaan evaluasi, kebiasaan bohong gitu. iya. Bisa Jadi, tuh maksudnya kebiasaan 12 bulan yang lalu ya bohong, terus kemudian 1 bulan apa bisa gitu. Jadi jujur gitu maksudnya. Memang politisi kita tuh masih kalau pakai teorinya Irving Goffman itu di antara panggung depan dan panggung belakang berbeda itu. Dan disebut dengan dramaturgi politik. Iya. Nah, panggung depan ini seringkali penuh dengan kebohongan. Bahkan seringkali kontradiksi dengan panggung belakang itu. Bahkan pernah ada buku ya, The Man of Contradiction itu kan. Tapi untuk mantan ya. Apakah The Man of Contradiction juga akan terjadi pada rezim ini kita nggak tahu. Nah, karena itu ya praktek-praktek semacam itu ya dari elit kekuasaan itu mestinya di momentum Ramadan itu menjadi momentum penting untuk mereka evaluasi. Karena kan kebohongan elit ini seringkali mereka pertunjukkan di arena publik kita. Saya kira itu Mas. Iya. Karena kalau elitnya nggak berubah yang batal rakyatnya. Batal puasa maksudnya. Karena rakyat bisa marah ya. Iya benar. Ada anekdot di media sosial katanya kita boleh marah setelah maghrib sampai menjelang sahur. Gitu. Atau dia bilang selama Ramadan ini tolong jangan lihat sosial media dulu. Karena banyak yang bisa membuat kita jadi batal. Bisa marah, bisa gibah ya. Bisa gibah. Macam-macam ya. Jadi ngomongin orang. Iya, ngomongin orang. Ini kita ngomongin orang bukan nih? Enggak, kita ngomongin bangsa ini. Kita ngomongin bangsa, ngomongin kebaikan. Ngomongin kebaikan. Bahwa ya mestinya Ramadan jadi inilah. Jadi alat momentum introspeksi penting. ya Bang Ubed ya. Kalau ini bicara ibadah ya. Kalau ibadahnya di tembok ratapan boleh nggak sih? Iya. Ini ratapan Solo nih. Ya kalau ada Bang Ubed kan
ya pasti ada urusannya Pasti. sama itu. Gitu. Iya, saya Betul. kira Kan Bang Ubed kan sosiologi kan, Iya, iya, dokter betul. sosiologi kan, Saya bidangnya sosiologi sosiologi politik, kan ya, sosiologi politik. di UNJ, walaupun udah nggak lagi. Jabatan yang dipecat. ya. Jabatan yang dipecat. Ya. Nah, itu gimana secara sosiologi Betul. ada orang berbondong-bondong Kan di dalam sosiologi Hmm. itu setiap kali interaksi itu adalah tanda ya. Atau perilaku itu adalah tanda. Jadi kalau netizen itu kemudian membuat satu titik lokasi itu dengan istilah tembok ratapan Solo itu sebetulnya tanda atau simbol yang memiliki makna tertentu. Dia bisa maknanya sosiologis, bisa maknanya politis, bisa maknanya satir. Saya sih menangkap itu makna satir ya, yang dilakukan oleh netizen terhadap titik lokasi di mana mantan presiden tinggal di situ. Karena mungkin kita bisa menafsirkannya. Mengapa saya sebut sebagai memiliki makna satir? Itu karena Solo dalam bahasa politik sekarang yang seringkali disebut sebagai geng Solo itu kan, Iya. itu adalah titik di mana pusat simbolik entitas politik tertentu ada di Solo. Misalnya banyak buzzer yang misalnya begitu ya. Tidak sedikit buzzer yang kemudian hidup dari Solo misalnya. Iya. Sehingga ketika banyak buzzer yang bergantung kepada Solo, seolah-olah Solo titik itu disebut sebagai ratapan itu dari tempat permohonan untuk mendapatkan macam-macam. Nah, saya kira mungkin itu satir ya dari masyarakat yang mungkin mulai sudah banyak cara untuk melakukan kritik, lalu tidak ketemu, lalu ketemulah tembok ratapan itu yang kemudian secara genealogi teologis tembok ratapan itu kan ada di Israel. Iya. Tempat Sinagoge. sinagog. Itu tempat di mana ibadahnya kaum Yahudi. Yahudi, betul. Apakah kemudian netizen yang mungkin kreatif agak mengkhawatirkan itu ya. Itu dia menyamakan seolah-olah Solo itu seperti Tuhan. Ya, itu kan kritik satir. Tempat di mana orang memohon gitu. Ini sebetulnya satir yang sangat dalam ya terhadap Solo, sehingga sampai netizen menyebut sebagai tembok ratapan Solo itu. Jadi seolah-olah pertama satir bahwa Solo seperti dalam tanda petik dituhankan begitu. Yang kedua tafsirnya bisa juga Solo itu seperti berjejaring dengan Yahudi, Zionis, di mana kemudian Israel hari ini dipersepsikan sebagai negara yang melakukan tindakan pembunuhan terhadap warga Gaza. Jadi ini satirnya bisa ditafsirkan banyak ya sebetulnya. Multitafsir gitu. Multitafsir dan mestinya ya Solo di momentum Ramadan ini mesti bertobat ya. kita berhak mengingatkan ya. Iya, mengingatkan diri kita juga orang lain termasuk yang di Solo gitu. Saya kira itu ya. Tapi kan ya, Dri, banyak jemaah juga yang berbondong-bondong datang ke sana menggunakan bis. Oh iya, datang jadi terus tempat wisata. bersolawat juga di sana ya. Bersolawat di depan rumahnya. rumahnya. Bang Ubed kalau tiba-tiba ada rombongan orang bersolawat di depan rumah gimana? Diusir apa dikasih pengeras suara? Itu kan berlebihan ya. Kalau dalam teologi saya sesuatu yang berlebihan itu tidak dapat dibenarkan. Pun dalam ibadah ya. Ibadah itu dalam berlebihan nggak dibenarkan. Saya dulu pernah ngaji di guru ngaji saya kan di kampung. Beribadah yang berlebihan itu disebut dengan ghuluh. Ghuluh itu berlebihan yang melampaui batas kewajaran secara hukum agama gitu. Jadi kalau bersolawat apalagi Allahumma sholli ala Ubaidillah gitu. Nggak bisa kan. Pernah ada muncul gitu kan. Selawat kepada mantan presiden itu. Menurut saya itu berlebihan dan salah. Ya, kalau mendoakan mungkin ya sah-sah aja. Tapi kalau sampai khusus untuk seseorang semacam itu dengan menggunakan diksi yang itu hanya diperuntukkan untuk Rasulullah Muhammad ya, itu tentu tidak dapat dibenarkan. Ya, itu yang saya sebut dengan berlebihan. Dan
relasi antara simbol kekuasaan dengan ritualitas agama di Indonesia itu seringkali berhubungan itu. Karena banyak juga penguasa-penguasa di hampir seluruhnya ya, dan apalagi yang terakhir-terakhir kemarin dalam 10 tahun terakhir, itu selalu menggunakan agama atau entitas agama sebagai tempat perlindungan. Saya mau mengatakan bahwa agama atau umatnya atau narasi agama seringkali dipakai untuk kepentingan kekuasaan. Kan banyak tuh. Betul. Kalau calon presiden datang ketemu ulama, iya. ketemu kiai, datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat, suci. Kan itu kan sebetulnya dalam istilah sosiologi itu disebut dengan komodifikasi agama. Jadi memanfaatkan agama untuk kepentingan politis. Memanfaatkan agama untuk kepentingan sifatnya pragmatis. Keuntungan semata gitu. Itu komodifikasi agama. Dan itu dilakukan oleh elit politik kita. Jadi kalau ada apa-apa dikritik oleh masyarakat, lalu tiba-tiba berkunjung ke ulama gitu. Ya kan gitu. Berkunjung ke pendeta, gitu. Berkunjung ke tempat-tempat ibadah. Itu kan satu strategi perlindungan. Ya. Seperti juga perlindungannya Trump dan Netanyahu kepada Indonesia. Itu sebagian perlindungan tuh ya? Iya, Karena sebagai umat Islam terbesar di dunia ya? Karena Indonesia sebagai umat Islam terbesar di dunia kok gabung sama BOP gitu. Ya Trump, Netanyahu punya legitimasi benteng untuk menjadikan Indonesia sebagai benteng menghadapi kelompok muslimin yang lain yang tidak suka dengan kerja-kerja BOP kan. Jadi saya kira ya agama selalu berhubungan dengan politik. Karena seringkali agama dijadikan sebagai instrumen politik. Mungkin itu yang dibilang Panji itu ya. Bahkan ibadah sholat pun bisa jadi komoditas kan sebenarnya kan. Betul. Sehingga nggak semua orang yang sholat itu benar-benar layak untuk dicoblos kan. Itu kan maksudnya begitu kan sebenarnya ya. Iya. Benar-benar ikhlas untuk sholat maksudnya. Jadi banyak yang sholat untuk pencitraan. Apalagi menyiapkan 5 kamera gitu. Dari berbagai angle gitu. Jadi itulah problem kita. Seringkali beragama hanya sebagai hal yang sifatnya simbolik dan instrumental ya. Agama kan mesti menghadirkan agama mesti menjadi instrumen untuk merubah keadaan menjadi lebih baik kan. Ya. Tapi mungkin nggak Bang Ubed mengembalikan lagi agama ke fungsi sesungguhnya gitu, bukan jadi semacam alat komodifikasi tadi yang disampaikan Bang Ubed. Mestinya bisa, dan itu hanya lewat pendidikan. Jadi perubahan paradigma masyarakat itu penting. Untuk melihat agama sebagaimana mestinya. Tidak menjadikan agama sebagai alat ya untuk kepentingan kekuasaan tertentu. Tapi itu panjang. Kalau saya buat imajinasi itu mungkin 25 tahun ya. Jadi sekarang kurikulum agama di sekolah-sekolah mesti diperbaiki. Bahwa beragama itu jauh lebih substansial dari sekedar politik. Kan itu yang mesti ditanamkan. Karena agama itu sebetulnya ini banyak ilmuwan yang bicara ya, termasuk Einstein. Agama itu pada titik tertentu dia bisa memandu kehidupan peradaban bangsa manusia ini. Karena dia instrumen moral yang seringkali banyak merubah keadaan. Gitu. Banyak perubahan besar terjadi karena inspirasi dari nasihat-nasihat agama. Nah karena itu ya agama mestinya menginspirasi orang untuk berbuat baik kan. Dan menghadirkan perilaku yang universal, yang mampu diterima oleh banyak orang dengan baik. Bahkan melahirkan pribadi-pribadi yang punya integritas kan. Ini problemnya di kita kan politik seringkali mengabaikan agama yang substansial itu. Jadi hanya jadikan agama sebagai instrumen kepentingan kekuasaan, tapi nilai-nilainya nggak dipakai gitu. Misalnya agama nggak boleh berbohong, tapi kan politisi banyak berbohong. Gitu. Agama nggak boleh korupsi, nasihat agama kan begitu. Tapi politisi korupsi. Agama bilang harus berbuat adil, tapi hukum kita nggak pernah adil. Jadi terlalu banyak nilai-nilai universal agama itu yang kemudian diabaikan oleh elit politik. Itu yang menyebabkan wajah republik ini kayak gini, Mas. Di antaranya karena faktor pengabaian terhadap nilai substansial dari agama itu. Yang kita sedih adalah ketika politisi berbohong, terus politisi resmi masjid. Nah itu dia. Itu kan. Iya. Terus
Tidak hanya ke masjid Mas, ke Mekah. Iya. Foto gitu. Iya. Tapi ya udahlah, itu biar jadi urusan mereka dengan yang di atas Dengan lah ya. Tuhannya. Cuman kita berhak mengingatkan. Oke, Mas, ini kita kembali ke Solo ya. Apa yang membuat Solo itu masih menjadi magnitud sekarang? Baik media, publik, itu memang alami atau ada desain By design tertentu? gitu. Karena kalau kita lihat mantan presiden yang lain kan, Pak SBY udah punya klub voli, Iya. main Lukis. Kemarin baru Lukisannya melakukan lumayan Laku keren itu. ya. laku Lukisannya 6,5 6,5 miliar, kuda api buat iya. disumbangin. Pak JK udah punya Dewan Masjid Indonesia aktif di PMI, Pak Maruf juga udah aktif di organisasi. Tapi kalau yang ini kayaknya kok masih pengen tampil di panggung politik. Yang satu itu memang agak lain ya Mas. Karena gini, kenapa itu terjadi? Kita masih ingat. Kemudian diketahui oleh publik bahwa dulu dia punya skenario untuk 3 periode. Kan itu. Sehingga kemudian membuat Megawati sebagai partainya marah. Dan itu dianggap sebagai pengkhianatan kan terhadap partai politik. Itu terjadi. Nah, target 3 periode itu kan gagal sebagai individu politik. Dia gagal sebagai individu politik. Karena dia tidak lagi jadi presiden. Tapi kan anaknya jadi wapres. Iya. Waktu itu kita berpikir, mengapa orang ini ngotot sekali untuk 3 periode, ngotot sekali untuk anaknya menjadi wapres. Kalau dia nggak ngotot, mesti larang dong anaknya. Iya. Udah, kamu jangan jadi wapres, jangan jadi nyapres, jangan wapres. Tapi kan dia membiarkan, pembiaran terhadap anaknya itu adalah persetujuan. Nah, mengapa? Kan pertanyaan mengapa ngotot? Berarti ada sesuatu, Mas. Ada sesuatu yang dikhawatirkan. Kalau tidak berkuasa, Ada apa nih? ada apa nih? Saya akan seperti apa? Jadi ada kekhawatiran yang luar biasa kalau tidak berkuasa. Maka dia ingin terus berkuasa. Nah, karena agenda mimpi imajinasi yang luar biasa 3 periode itu tidak tercapai, tapi paling tidak dia ada kaki-kakinya terus ada di lapisan kekuasaan. Nah, cara untuk terus berada di lingkaran kekuasaan atau di garis edar kekuasaan, dia mesti terus menjadi rujukan publik. Dia menciptakan sebagai diri yang dibutuhkan oleh media misalnya. Karena itu saya melihat itu tidak murni. Dan ya maaf ya, secara kalau saya pahami secara sosiologi itu, sosiologi politik, dia bukan authentic leader sebetulnya. Karena dia lahir dari proses rekayasa, proses pencitraan, proses konstruksi yang dibangun untuk membuat citra dirinya sebagai pemimpin yang lahir dari gorong-gorong, ya kan? Iya. Tapi itu kan tidak natural menurut saya. Itu tidak otentik. Nah, proses dia menjadi orang yang tidak otentik itu, prosesnya, itu terus dia lakukan. Termasuk bisa jadi orang-orang yang datang ke sana kita nggak tahu apakah itu murni atau disiapkan. Datang berkunjung, ya kan? Itu kita perlu bertanya di situ. Mengapa ada orang berkunjung ke sana? Iya. Sementara di saat yang sama citranya lagi buruk kan. Jadi saya melihatnya secara sosiologis itu bukan sesuatu yang murni. Karena kecintaan sama Pak Jokowi. Karena ingin membela Pak Jokowi. Iya. Karena ingin Pak Jokowi tetap bersih. Kalau Pak Harto sama Pak Soekarno waktu itu didatangin orang nggak sih? Beda. Soekarno itu Beda, dia didatangi setelah meninggal makamnya oleh para pengikutnya, ya kan? Karena Soekarno punya pemikiran yang luar biasa untuk Indonesia. Dia proklamator, dia juga punya gagasan tentang kekuatan baru di Asia, yang dia membuat konferensi Asia Afrika itu di Bandung, dan ide marhainisme dan lain-lain, nasionalisme. Jadi Soekarno adalah presiden yang punya ideologi pemikiran yang luar biasa. Orang kagum sama Soekarno karena pemikirannya. Ya, mampu menyatukan republik di saat-saat genting di masa itu. Sama Soeharto, orang kagum pada karya-karya pembangunannya. Meskipun di sisi lain orang banyak mengkritik juga. Termasuk di Soekarno ada banyak yang kritik. Nah, kalau yang di Solo saya
heran kenapa itu. Yang kita ingat selama kekuasaan terakhir itu proyek strategis nasional yang menghabiskan 1.600 triliun, 510 triliunnya dikorupsi. Jadi nilai dikenal sebagai oleh OCCRP juga dikenal sebagai salah satu presiden yang masuk kategori terkorup kan, baik korupsi politik maupun korupsi yang lain. Jadi menurut saya agak anomali sih. Jadi fenomena orang datang ke Jokowi itu anomali. Artinya sesuatu yang aneh yang terjadi kita tafsirkan sebagai sesuatu yang tidak murni. Tapi mungkin ada juga orang yang dipelihara untuk terus mencintai. Kita bisa melihat begitu kan. Kan dalam sosiologi itu bisa dijelaskan bahwa orang terus melakukan sesuatu itu ada teori namanya teori social exchange, pertukaran sosial. Jadi orang melakukan sesuatu karena mendapatkan sesuatu. Oke, berarti nggak ada yang ini ya, nggak ada yang tulus gitu. Nggak ada yang tulus dalam proses sosial yang apalagi berhubungan dengan politik, politisi dan lain-lain. Dan Jokowi sekarang masih menempatkan diri sebagai politisi, bukan negarawan ya. Sebagai politisi, karena dia masih bahkan berkampanye kan, pidato di depan partai, bukan partai yang orang lain tapi partai anaknya kan. Pidato dengan kencang itu menurut saya itu wajah politisnya Jokowi. Jadi sesungguhnya Jokowi belum bergeser dari politisi ke negarawan, dia masih jadi politisi. Nah sebagai politisi dia ya masih memungkinkan melakukan apa yang tadi saya sebut sebagai pertukaran sosial. Dia melakukan sesuatu dengan masyarakat karena saling mendapatkan keuntungan di situ. Saya kira itu ya. Termasuk ya sekarang masih terus merespon isu-isu nasional, menanggapi banyak hal yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh seorang mantan presiden. Tapi kan banyak juga kasus-kasusnya yang sekarang juga masih berjalan, termasuk ijazah juga gitu. Nah iya ijazah nih. Mas Ubed ngeliat ijazah kayak gimana sih? Ini kayaknya nggak kelar-kelar ya Dri ya? Iya. Apa Itu sengaja dipelihara? Iya maksudnya biar Sebenarnya namanya tetap ada gitu. Itu gimana itu kan sih? soal Bingung juga sih. sederhana itu mas, sebenarnya Iya maksudnya sederhana. isu yang sederhana kayak waktu ketua anggota MK. Pak Jimli, Bukan siapa yang Pak Mahfud. dari P3 yang kemarin dituduh ijazah palsu itu. Saya lupa namanya siapa ya itu. Dia Arsul Sani. Dia langsung undang wartawan, ditunjukin ijazahnya, ditunjukin foto-fotonya, ditunjukin wisudanya, selesai udah. Iya. Cuman 1 hari, nggak ada 1 hari, cuman 1 jam 5 menit lah itu. Dia press con, udah isunya berhenti. Karena tidak bermaksud menyelesaikan, berarti kan memunculkan pertanyaan-pertanyaan lain atau analisis lain. Jadi bisa jadi ini memang dibiarkan untuk terus menjadi isu perbincangan publik. Ya, karena ya terus agar publik terus mengingat dia. Kan gitu, secara politik ya. Iya. Apalagi nanti kalau misalnya tiba-tiba di penghujung tahun menjelang tahun 2009 anaknya jadi capres itu, lalu dia konferensi pers, dia bawa ijazah aslinya, lalu bawa rektor UGM, baru nunjukin tuh. Kan itu dari selama ini sebetulnya playing victim yang dia lakukan, misalnya begitu ya. Kalau ijazahnya asli, lalu dia tunjukkan menjelang pemilu, lalu orang berbalik simpati sama Jokowi kan, sama keluarganya. Itu plot twist banget itu. Oh iya, kok luar biasa itu. Orang akan berbalik. Itu dengan asumsi kalau ijazahnya asli. Iya. Nah asumsi yang kedua ijazahnya asli tapi orangnya palsu misalnya. Kan gitu. Misalnya bisa jadi begitu. Kan bisa ijazah asli orangnya asli. Ijazah asli orangnya palsu. Yang ketiga ijazah palsu orangnya palsu. Kan gitu. Itu 3 kemungkinan itu terjadi. Memungkinkan. Nah asumsi pertama kan yang kayak tadi ya. Berarti kan skenario untuk kemudian nanti di ujung untuk kepentingan politik. Ada playing victim. Dia menunggu momentum lah ya untuk menunjukkan ijazah aslinya. Okay. Yang kedua ijazahnya asli orangnya palsu. Nah itu yang membuat perkara ini terus berlangsung. Ijazahnya orang gitu ya. Lalu diklaim sebagai miliknya. Bisa jadi begitu. Bisa. Nah, yang ketiga ijazahnya palsu,
orangnya bisa palsu juga. Karena fotonya beda kan. Misalnya begitu ya. Misalnya. Jadi ya kita lihat aja nanti. Iya. Jangan-jangan kalau kita survei nama Jokowi lebih banyak daripada nama Prabowo ya di media. Iya, Iya karena setiap hari disebut ya. betul. Nah terakhir, Henry, Pak Jokowi kasih komen soal setuju kembali ke undang-undang KPK yang lama. Ah, ini dia. lagi Ini ramai cukup juga. kontroversi juga, Iya, dan jadi omongan di masyarakat. Apalagi Iya. pada saat perubahan undang-undang itu, ya Pak Jokowi juga Pak berperan Jokowi juga di situ. berperan di situ, ya. Demo cukup masif di Iya. DPR, banyak korban juga, dan tiba-tiba dia setuju. Maksudnya kadang kita bingung nih apa sih maksudnya gitu. Ya itu membenarkan buku itu, The Man of Contradiction ya. Jadi memang maaf ya, kita jadi berbicara tentang Jokowi. Tapi ini maksudnya untuk mengingatkan. Iya. Jadi ketika Jokowi mengatakan bahwa dia setuju sekarang undang-undang KPK direvisi, dirubah lagi gitu, untuk kembali ke undang-undang yang lama. Itu sama dengan Jokowi sedang mengkritik Jokowi. Jokowi sedang membongkar dirinya sendiri. Gitu. Jadi pada tahun 2019 itu kan waktu itu KPK sedang mengalami penguatan ya sebelumnya ya. Ya. Panjang ya karena KPK lembaga independen waktu itu. Lalu itu waktu itu masih undang-undang lama, hasil undang-undangnya zaman Megawati. Iya. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 ya. Ketika tahun 2019 itu ada usulan dari DPR untuk merevisi undang-undang KPK. Jadi memang undang-undang itu boleh diusulkan DPR, boleh diusulkan Presiden. Iya. Nah, dibahas oleh DPR. Lalu terjadi penolakan Ya. luar biasa. Ya DPR sebelum membahas itu juga minta persetujuan Presiden. Ini mau dibahas, setuju enggak? Presiden sudah menyatakan setuju. Apa buktinya? Presiden itu pada tanggal 11 September 2019 dia menyetujui untuk membahas undang-undang revisi undang KPK itu dengan mengirim utusan dari pemerintah. Itu ada suratnya resmi itu. Surat nomor berapa? 42 tahun 2019. Tanggal 11 September itu. Itu tanda tangannya ada. Jadi kalau lihat tanda tangan Jokowi ada tuh. Saya nggak salah simpen ini. Kalau mau ditunjukkan ada itu. Iya. Ada ya? Sebentar ya. Itu surat Presiden Jokowi kepada DPR untuk setuju membahas revisi undang-undang KPK itu. Itu ini tanda tangan Jokowi ini. Itu. Iya. Ini kalau Coba dikasih kalau lihat. kameranya lihat ini. Coba. Ke sini. Oke. Ini Ini biar kita nggak lupa nih ya. Ini saya baca ini. Surat Presiden RI untuk DPR sangat segera. Penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi. Oke. Surat untuk Ketua DPR ini menugaskan Menteri Hukum dan HAM ya. Iya. Serta Menteri Pembangunan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi untuk mewakili kami dalam pembahasan RUU tersebut. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tertanggal 11 September 2019. Tanda tangannya tuh ada. Ini ada tanda Jadi tangan ini. Jokowi pernah menandatangani. Ini asli nih Mas ya? Asli ya dari Asli ya? di media sosial udah mulai nyebar ya. Jadi memang Jokowi menyetujui pembahasan itu. Gitu. Nah lalu kan kemudian demonstrasi besar Mas. Iya, betul. Kan? Waktu itu. Penolakan dan bahkan anak STM juga ikut Iya. waktu itu. Korbannya lumayan juga. Ada mahasiswa juga meninggal di Halu Oleo. Masyarakat menolak. Tapi kan kemudian DPR terus Ya, lanjut dan mengesahkan undang-undang itu. Nah ketika undang-undang itu disahkan DPR, itu kan dibawa ke Presiden. Iya. Ya. Waktu itu situasinya darurat sebetulnya. Presiden kalau dia pemimpin yang mendengarkan rakyat, dia mestinya membatalkan undang-undang itu dengan membuat perpu. Sampai para intelektual, budayawan, sejumlah akademisi
itu diundang datang ke istana Ya. menyampaikan Untuk kepada menyampaikan. Jokowi. Lalu Jokowi nada-nadanya waktu itu menyetujui aspirasi dari kaum cendekiawan ini, para budayawan ini, agar Jokowi mengeluarkan Perpu. Tunggu waktunya itu kan, kira-kira itu narasinya. Tapi yang terjadi Jokowi tidak mengeluarkan Perpu. Karena dia tahu isi undang-undang itu menguntungkan dirinya. Jadi kalau Jokowi merasa bahwa itu bukan pekerjaan dia membiarkan undang-undang itu disahkan oleh DPR. Meskipun Jokowi tidak tanda tangan di akhir Ya, pengundangannya, dia tidak tanda tangan kabarnya. itu Undang-Undang 45 sudah mengatur itu. Kalau undang-undang sudah disahkan oleh DPR, dibawa ke Presiden, dalam waktu 30 hari dia sah sebagai undang-undang. Meskipun presiden tidak tanda Meskipun tangan. Jokowi tidak tanda tangan. Dia diem aja itu tanda persetujuan. Itu kecuali dia buat Perpu untuk menolak undang-undang itu. Nah, itu kan jelas kalau undang-undang itu dibiarkan di istana, dia akan jadi undang-undang tanpa tanda tangan Jokowi pun sekalipun. Itu pasal 20 Undang-Undang 45 ya. Ya. Kalau salah ayat 5, nanti bisa dicek. Jadi menurut saya pernyataan Jokowi bahwa undang-undang itu perlu direvisi dan kembali ke undang-undang yang lama, yaitu sah-sah aja ya. Tetapi tafsir politiknya dia seperti mau cuci tangan dari tangan kotornya yang berlangsung selama 5 tahun kurang lebih. Tapi buat apa Oh iya, dia alasannya gitu? apa ya alasannya? Kenapa dia Itu ngomong rebranding, gitu? Mas. Oke. Salah satu pintu awal dari kekacauan Jokowi kan sejak itu. Apa yang terjadi setelah undang-undang KPK disahkan, direvisi itu? Ya, Jokowi terjadi perubahan di KPK. Iya. Lalu lemah. Jokowi menyetujui ada tes wawasan kebangsaan. Sehingga 58 penyidik yang punya Ya. integritas itu harus keluar Keluar. tersingkir dari KPK. Sejak itu rusak KPK. Itu kontribusi Jokowi karena Jokowi membiarkan undang-undang itu menjadi sah. Jadi dia biarkan. Nah, akibatnya KPK seperti itu kan. Dan ya indeks korupsi langsung anjlok waktu itu. Ya. Raportnya merah sekali Dan dan publik udah nggak percaya publik lagi. sudah nggak percaya lagi dengan KPK. Ya sama Jokowi dan semuanya itu sudah nggak percaya. Kondisi waktu itu kan. Nah, jadi kalau Jokowi tidak buat Perpu ya tandanya dia setuju. Padahal publik menginginkan ada Perpu waktu itu. Beda sama kasus undang-undang Omnibus Law, Mas. Iya. Jadi gini, kita kelihatan bahwa Jokowi itu dia melakukan tindakan politik kalau menguntungkan dirinya. Jadi kenapa revisi undang-undang KPK dibiarkan? Karena menguntungkan dirinya. Ya, satu. Beda dengan ini masih konsisten soal kepentingannya. Ketika undang-undang Omnibus Law ditolak oleh publik, undang-undang Omnibus Law itu usulannya Jokowi ke DPR, usulan eksekutif ke DPR, kan. Lalu disahkan oleh DPR, publik menolak juga kan undang-undang Omnibus Law itu atau undang-undang Cipta Kerja itu, lalu melakukan judicial review ke MK. Lalu kata MK memutuskan bahwa undang-undang Cipta Kerja ini inkonstitusional, tidak konstitusional. Ya. Maka saudara DPR dan Presiden harus merubah undang-undang Cipta Kerja ini selama 2 tahun, memperbaiki. Apa yang terjadi kemudian? Jokowi mengeluarkan Perpu. Jokowi melakukan Perpu yang persis tidak jauh berbeda dengan undang-undang yang Cipta Kerja yang ada. Hanya beberapa yang sedikit agak berubah dikit. Ya. Tapi secara substansi persis sama dengan undang-undang Cipta Kerja itu. Artinya Jokowi mau membuat Perpu Untuk kepentingannya. menggantikan undang-undang ini. Karena undang-undang ini memang bikinannya Jokowi, eksekutif. Jadi kepentingannya. Selagi ada kepentingannya yang terganggu, dia akan lawan itu. Demi kepentingannya dia buat Perpu, kan begitu. Nah, sementara kasus undang-undang KPK, demi kepentingannya dia tidak buat Perpu. Jadi sebetulnya kepentingan yang membuat dia menunjukkan perilaku politiknya itu. Benar-benar kontradiktif emang. Ya benar-betul kontradiktif. Tapi Jadi, kan, Mas, Tapi ada benang merahnya ternyata iya, ya. kalau memang buat pencitraan, buat apa dari Pak Jokowi pencitraan lagi? Apa yang dia Udah terkenal apa dia namanya. mau menyiapkan sesuatu apa sebenarnya? Ada kejutan apa kira-kira gitu? loh, kan kita secara empirik kita lihat anaknya jadi wapres. Mm-mm. Dalam politik sangat memungkinkan wapres menjadi presiden. Betul. Jadi ya Jokowi punya mimpi besar 3 periode itu agar terus kesampaian kan. Bahkan bisa 4 periode nanti. Bisa 5 periode. Kan bisa jadi karena dia punya segalanya. Ya kan, punya financial capital yang luar biasa. Bisa jadi itu. Tapi kan publik makin lama makin waras ya. Saya kira rakyat bisa membendung langkah-langkah yang
justru merusak negara ini. Jadi ya kalau ditanya apa kepentingannya, kepentingan untuk kepentingan politik. Karena terbukti dia masih kampanye di PSI, pidatonya sampai kemanapun saya masih sanggup ke daerah. Itu kan tanda bahwa dia adalah seorang politisi yang masih punya hasrat politik. Jadi untuk apa dia berkomentar itu? Untuk membangun citranya atau rebranding, dan saya sebut cuci tangan dari tangan kotornya selama berkuasa hampir yang terakhir 5 tahun terakhir itu ya. Kepentingan dia di situ. Sehingga kemudian yang terjadi ya orang beranggapan bahwa Jokowi berubah. bukan yang salah Jokowi kan begitu. Padahal Jokowi punya kontribusi besar untuk membuat undang-undang KPK itu direvisi. Rakyat mesti paham itu. Tapi apa masih efektif, Bang? Cara-cara seperti itu maksudnya? Kan kayaknya kita udah pada pinter-pinter. Tapi kan masyarakat Indonesia mudah lupa, Andre. Iya memang. kam imnasia namanya istilahnya. Jadi ini rakyat Indonesia memang perlu diedukasi ya. Kan kita fakta empiriknya memang 60% SMP ya. Iya. Pendidikan masyarakat kita ini. Sehingga mudah sekali digiring oleh algoritma media sosial. Dan mereka masih punya Kekuatan. buzzer, masih punya modal finansial yang luar biasa untuk bisa mengendalikan algoritma. Jadi pertanyaan apakah masih efektif? Media sosial masih efektif untuk mempengaruhi pandangan publik. Dan dengan mudah dia lakukan karena punya modal untuk itu. Nah, ya saya kira beruntung kita masih ada podcast to the point ya kan, untuk mengedukasi publik bahwa kita mesti merubah cara pandang kita dari irasional menjadi rasional. Kita mulai berpikir kritis dengan fenomena yang terjadi atau ditampakkan para elit politik. Saya kira itu ya, Mas. Oke, nah Mas, bagaimana Mas Ubed melihat hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Karena kan ada yang bilang ini Pak Prabowo mulai dikit-dikit menyingkirkan Pak Jokowi. Tapi kenyataannya ternyata Pak Jokowi juga diberi ruang yang cukup luas juga dengan Pak Prabowo. Dan kita berkutat dengan itu aja gitu, hubungan keduanya gitu. Ada yang berharap Pak Prabowo udah lupain udah Pak Jokowi, sekarang waktunya Anda untuk tampil sendirian tanpa diembel-embeli oleh nama besar Jokowi. Saya lihat setiap presiden itu punya banyak rahasia ya, tentang kabinetnya. Pun sebaliknya. Kabinet itu antara satu dengan yang lain dia saling tahu. Itu yang menyebabkan kemudian Prabowo memilih jalan membuka pintu buat anaknya Jokowi menjadi wapresnya. Karena dia tahu bahwa kekuatan Jokowi masih ada terutama pada financial capital ya. Modal finansialnya yang luar biasa dari dukungan kekuatan saya tafsirkan kekuatan global mungkin ya. Yang dimiliki oleh Jokowi. Sehingga Prabowo cukup yakin bahwa dengan menarik ke Gibran menjadi wapresnya dia akan memenangkan kontestasi. Nah, Jokowi tahu rahasianya Prabowo ketika menjadi menteri. Prabowo juga tahu rahasianya Jokowi. Jadi mereka ini saling tahu rahasia sebetulnya. Saya menafsirkan itu dari logika kekuasaannya. Kalau orang berkuasa dan itu bagian dari kekuasaan selama 5 tahun, pasti mereka saling tahu. Nah, karena posisi itulah yang kemudian membuat Prabowo menjadikan Jokowi sebagai guru politiknya. Kan Jokowi itu guru saya, hidup Jokowi. Gitu. Itu kan narasi itu dia lontarkan. Dan Prabowo terjebak di dalam narasinya sendiri. Ya, posisi itu yang membuat Prabowo tidak bisa lepas dari Jokowi. Sehingga kabinetnya berapa waktu itu? 16 sampai 19 menteri, orang-orang yang dalam tanda petik dulu pernah menjadi menterinya Jokowi atau orang dekatnya Jokowi. Jadi dari fakta empirik itu kita bisa melihat bahwa Prabowo sangat sulit melepaskan diri dari Joko Widodo. Sangat sulit. Nah, posisi sulitnya Prabowo ini yang membuat Indonesia dalam keadaan yang penuh dengan masalah. Karena sejak awal rezim Prabowo Gibran ini kan rezim yang membawa cacat bawaan, Mas. Diawali dengan
pelanggaran etik berat di Mahkamah Konstitusi, itu cacat bawaan yang nggak bisa hilang. Artinya ketika rejim itu punya cacat bawaan, kepercayaan internasional juga rendah sebetulnya pada pemerintahan Prabowo Gibran ini. Jadi satu sisi rakyat ingin perubahan, ingin Prabowo misalnya menjauh dari Jokowi. Di sisi lain Prabowo dengan Jokowi sudah begitu kuat dan Prabowo terkunci oleh narasinya sendiri. Nah situasi ini yang kemudian membuat dinamika politik itu antara harapan publik dengan realitas empirik jauh. Prabowo lebih banyak mengikuti manuver politiknya sendiri yang dia imajinasikan yang seringkali bertentangan dengan keinginan publik kan gitu. Soal ikut BOP-nya kan publik sebenarnya menolak, gitu, tapi Prabowo ikut misalnya. Atau soal menteri-menteri yang publik inginkan ada pergantian menteri-menterinya Jokowi, Prabowo nggak lakukan. Bahkan Kapolri yang harusnya diganti kemarin waktu rusuh bulan Agustus, dikasih penghargaan dan seterusnya. Jadi dari situ kita melihat apakah Prabowo akan menjauh dari Jokowi secara politik pragmatis itu tidak akan terjadi. Sulit. Ya. Artinya mungkin 99% sangat sulit. Masih ada harapan 1%. Apakah 1% itu akan membalikan keadaan? Kita lihat dalam waktu beberapa bulan atau tahun terakhir. Nanti itu gelagatnya akan terjadi tahun depan sih. Penentunya. Tahun 2027. Karena itu akan cukup waktu untuk Prabowo konsolidasi menjelang 2029. Jadi apakah Prabowo akan berpisah dengan Jokowi itu tahun depan kita lihat. Karena Pak Jokowi seringkali bilang bahwa Prabowo Gibran 2 periode. Selalu itu disebutkan oleh Pak Jokowi. Itu menentukan nanti. Kalau tahun 2007 itu berpisah mereka tuh. Berpisah misalnya begitu, menteri-menteri Jokowi disingkirkan, orang itu berarti mereka berpisah dan akan menjadi kompetitor di 2029. Tapi kalau akhir tahun ini enggak juga, tahun depan itu enggak juga ya sudah, mereka akan bersama di tahun 2029. Kalau ada kandidat lain, mungkin mereka akan kalah sih. Ada nggak kandidat lain yang mau? Kita nggak tahu. Kan bisa terbaca sekitar 2 tahun atau 3 tahun sebelum pemilu. Betul. Potensinya sih ada, tapi apakah mampu sanggup mengalahkan 2 kekuatan besar itu? Ya, kita lihat nanti. Dan siapa yang mau bersaing melawan? Ditambah tidak ada lagi partai oposisi kan? Iya. Nah itu gimana? Kalau lihat ya partai oposisi ini kan memang nggak ada ya di dalam sistem presidensil. Tapi watak oposisi ada di partai politik. Misalnya PDIP gitu. Kalau saya analisis PDIP sekarang ini menggunakan diksi penyeimbang kan. Karena masih belum mengambil posisi clear dalam soal oposisi. Tapi nanti sekitar 1,5 tahun lah sebelum pemilu, sepertinya PDIP akan oposisi total. Maksud saya akan mengambil peran oposisi. Nah, siapa tokoh yang kira-kira akan maju selain Pak Prabowo dan Gibran? Saya kira ada banyak sih tokoh yang bahkan layak jadi pemimpin lah. Seperti misalnya, maaf saya sebutkan ya, Anies Baswedan masih oke. Ganjar juga pada itu masih oke. Pak Mahfud masih oke. AHY masih oke. Jadi ya mereka kalau bersatu sepertinya bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Gitu. Tapi kayaknya AHY pengen jadi wapresnya Pak Prabowo ya. Bersaing sama Gibran sih. Kalau itu yang terjadi kan berarti nanti Gibran sama siapa ya kan? Tapi saya lihat ya Gibran sama siapa dan apakah masih tetap jadi wapres atau jadi presiden? Ternyata Gibran sama Anies. Lebih baik sih ya Gibran. Memang harus selesai lah. Bermasalah ya menurut saya, banyak masalah. Oke, wah ini terkait dengan ini ya, check and balance gitu. Kan kita harusnya kan di negara demokrasi itu kan ada check and balance ya, biar demokrasi berjalan smooth gitu. Rakyat bisa melihat bahwa pemerintah ini berjalan dengan baik lah gitu. Punya pegangan lah. Ya, nah tapi kan sekarang di DPR semuanya, hampir semua apa yang disampaikan pemerintah semuanya dukung ya. Iya, iyain. Diokein gitu. Nah ini
gimana kita melihat bahwa suatu pemerintahan berjalan tanpa ada yang melakukan koreksi dan akhirnya berharap pada netizen, pada para pakar, pengamat dan Iya. juga yang para- berada di luar Iya. pemerintahan gitu. Ya, saya kira ini kegelisahan banyak orang ya. Karena kan sebenarnya secara teori, ketika lahir teori tres politika ya, di abad ke-17 dan berkembang di abad ke-18 itu kan ada pemisahan antara legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu untuk menghindari terjadinya otoritarianisme kekuasaan. Dan terjadi check and balances di dalam kekuasaan. Ini saya jadi ingat teorinya Montesquieu, John Locke dan seterusnya. Jadi itu yang kemudian membuat dunia berubah. Negara makin modern, lalu ada lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, Indonesia memilih jalan negara modern, republik. Ya. Secara institusi ada pemisahan kekuasaan antara tiga lembaga itu. Secara kenegaraan, republik itu artinya melayani publik. Orientasi negara itu untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, hari-hari ini, tahun-tahun ini, dalam 10 tahun terakhir ini, memang fungsi DPR itu mengalami disfungsi. Bahkan tres politik kita mengalami disfungsi. DPR tidak lagi menjalankan fungsi legislasi dengan baik. DPR tidak lagi menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Sehingga tidak ada check and balances di situ. Termasuk juga yudikatif kan kacau terakhir-terakhir ini. MK, ya, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, ada banyak masalah di situ. Nah, ketika lembaga-lembaga negara ini disfungsi, disitulah kekuatan oposisi non-parlemen diperlukan. Kan kalau dalam teori politik, oposisi itu ada oposisi parlemen, oposisi non-parlemen. Oposisi parlemen itu ada di sistem pemerintahan parlementer. Sementara oposisi non-parlemen itu memungkinkan terjadi di pemerintahan sistem presidensil. Nah, ketika disfungsi lembaga negara itu terjadi, kekuatan oposisi menurut saya yang berada di luar parlemen menjadi sangat penting untuk membuat demokrasi kita tetap mengalami keseimbangan. Ada check and balances. Cuman kan jadi percuma gaji DPR ya. Dia ditugaskan untuk mengawasi pemerintah jadi nggak berjalan, nggak berfungsi. Yang digaji siapa, yang berkompetisi siapa? Padahal rakyat bayar pajak, gaji mereka mengawasi pemerintah. Jadi ini juga kritik buat DPR ya. Jadi karena DPR tidak berfungsi semacam itu, maka kekuatan oposisi di luar parlemen menjadi sangat penting. Itu yang kemudian membuat kaum akademisi, kelompok civil society dan pegiat demokrasi, para aktivis membentuk ke entitas baru yang kita sebut sebagai Barisan Oposisi Indonesia, BOI. Dan itu betul-betul entitas epistemik. Karena para pemikir, para cendekiawan, para profesor itu berkumpul di barisan oposisi ini. Dan para aktivis ya, termasuk pegiat demokrasi itu berkumpul. Kenapa kami sebut sebagai entitas epistemik? Karena memang kita betul-betul konsen untuk mendiskusikan secara mendalam berbagai persoalan republik ini. Tapi bukan komunitas epistemik yang diam. Kita sebut entitas epistemik yang progresif. Yang kita bisa bersuara lantang dan kemudian bergerak untuk mengingatkan kekuasaan. Kalau kekuasaan ini makin lama makin ngaco ya, lalu kekecewaan publik meluas, tensi sosial naik ya, mungkin situasi sosial kita akan mengalami perubahan besar. Gitu. Ya, rakyat kita sekarang kan seperti kehilangan pegangan moral, Mas. Ada oposisi diundang temu presiden, keluar dari presiden jadi juru bicara presiden, gitu ya. Jadi juru bicara pemerintah. Gitu. Ada bahkan maaf ya, ini mohon maaf ini karena para ulama di sini, Majelis Ulama Indonesia menolak presiden bergabung dengan BOP, diundang oleh presiden kan, ormas, para kiai, ya kan. Begitu keluar dari pertemuan dengan presiden, ngomong ke media jadi mendukung, jadi juru bicara presiden. Menurut saya ini sedih sebenarnya. Rakyat tidak lagi punya pegangan moral. Pemandu moral bangsa ini siapa? Sekarang siapa yang bisa dipercaya oleh rakyat?
sudah jelas-jelas misalnya BOP itu otaknya Donald Trump sama Netanyahu. Indonesia adalah negara yang anti penjajahan. Kan di konstitusi kita jelas bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka kemudian kita menolak penjajahan itu. Nah, BOP itu isinya kolonial itu, penjajah. Yang menghabisi rakyat Palestina, melululantahkan kota mereka. Lalu kita bergabung di situ atas nama Indonesia itu. Dan menurut saya ya berhaklah saya secara akademis mengingatkan Prabowo itu salah. Itu salah. Apalagi lembaganya diketuai oleh Trump yang tidak dalam otoritas yang langsung dari PBB. Gitu. Meskipun mereka mengklaim menafsirkan dari resolusinya PBB kan. Tapi itu kalau resolusi PBB ditafsirkan oleh Trump itu betul-betul lurus dengan PBB, mestinya Perancis, Inggris, dan negara-negara Eropa ikut dong. Ada. Ini Vatikan nggak ikut juga. Indonesia ikut. Jadi Indonesia itu hanya dijadikan sebagai alat legitimasinya Trump sama Netanyahu. Ini negara yang penduduk muslim terbesar udah gabung sama BOP gitu. Kan miris. Jadi Indonesia sebagai stempel kejahatannya Netanyahu. Kan katanya Indonesia ingin berjuang dari dalam. Karena kalau nggak masuk BOP sulit untuk masuk ke membantu Gaza. warga Palestina. Bukan berjuang sih saya lihat. Bukan politik bebas aktif. Yang terjadi itu, maaf saya menggunakan istilah teman saya nih. Politik budak aktif. Jadi budak situ. Maaf ya, saya sebutkan. Ini Presiden Prabowo sedang di Amerika kan. Kita nggak dengar tuh kritik Prabowo terhadap Netanyahu, terhadap Trump. Yang ada kan puji-puji kan. Lalu pamer-pamer kan. Nggak ada. Misalnya nih, skenario-nya Trump sama Netanyahu itu kan New Gaza. New Gaza dan demilitarisasi. Membuat Gaza baru, versinya Trump sama Netanyahu, lalu melucuti senjata para pejuang di Palestina. Bagaimana mungkin Prabowo melucuti senjatanya Sudirman di zaman kolonial? Bagaimana mungkin Soekarno melucuti senjatanya Sudirman, jenderal besar? Itu mirip sama seperti misalnya Presiden Mesir kerjasama sama Belanda menyetujui melucuti senjatanya Sudirman. Kira-kira itu. Jadi menurut saya keliru. Prabowo keliru. Apalagi prosesnya harus ngasih uang 16 triliun nanti akhirnya kan. 16 triliun itu prosesnya harus lewat persetujuan DPR. Ini Prabowo ini menurut saya salah ya, maaf ya saya harus katakan. Di dalam Undang-Undang 45 itu, kalau Presiden melakukan kerjasama dengan negara lain yang memerlukan anggaran negara, itu harus atas persetujuan DPR. Ini Prabowo tanda tangan dulu di BOP sebelum Prabowo bertemu dengan DPR. Kan 5 hari setelah itu atau berapa hari, baru tuh Menlunya ketemu DPR kan, itu pun tertutup. Terlambat, mestinya ketemu DPR dulu baru ke sana, tanda tangan. Gitu. Ini salah dari sisi prosesnya. Dari sisi substansinya juga salah. Keluarin uang 16 triliun. Yang rusak Gaza itu siapa sih sebetulnya? Israel. Israel. Meskipun ada opsi bahwa pemerintah Indonesia bisa cabut dari BOP kalau ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan. Itu mestinya ketika Netanyahu bilang bahwa, kan Netanyahu bersumpah tidak akan ada Palestina merdeka. Yeah. Lalu uang itu digunakan tidak hanya untuk New Gaza, tapi juga untuk melucuti senjata para pejuang di sana. Kan pejuang kemerdekaan. Mestinya di BOP Prabowo bicara dong. Saya masuk BOP ini membawa misi besar dari penduduk saya yang mayoritas Muslim. Saya ingin betul-betul BOP itu tidak dijadikan sebagai alat untuk melucuti senjata para pejuang di Palestina. Karena mereka adalah pejuang-pejuang yang membuat Palestina merdeka. Jadikan mereka bangsa yang berdaulat. Kita nggak perlu
sampai jauh intervensi Palestina. Kan kita tunggu narasi itu dari Prabowo di BOP, tapi nggak muncul. Nggak muncul. Kan itu. Nah, karena itu menurut saya belum kelihatan lah. Iya. Ya kita tunggu aja. Meskipun sekarang dijadikan wakil ya untuk Wakil ISF. ISF itu. Ya kita lihat apakah betul-betul untuk membuat perdamaian dan membangun Gaza secara kemanusiaan, lalu tidak mengabaikan penduduk Palestina dan tidak melucuti senjata para pejuang Palestina. Menurut saya kita tunggu aja itu ya. Mudah-mudahan berubah. Nah, saya kira itu Oke. Mas Ali. Iya. Oke. Luar biasa. ini. Ada pertanyaan lagi? Cukup saya. Cukup ya? Ini narasi untuk memperkuat oposisi ya. Karena harus ada oposisi. Yang lainnya sudah mulai. Dari Solo sampai Amerika udah kita omongin. Iya, betul. Oke Mas Ubed, terima kasih banyak Sama-sama. waktunya. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Tetap Ya. terus berjuang demi kebenaran. Mudah-mudahan. Karena kita membutuhkan suara-suara Ya. yang sunyi tapi menghentak. Dan mudah-mudahan ini momentum Ramadan ini bisa Ya. menjadi satu yang positif. Positif untuk Betul. untuk bangsa bangsa berubah ini. ya, untuk bangsa ini. Kan Lebih katanya Ramadan tuh madrosah. baik. Oh, dijadi istana. Ya, ini dia nih. Madrasah. Iya. Untuk belajar tempat ya? Untuk belajar. belajar, Introspeksi. menyucikan diri Iya. gitu. Betul, Makanya betul. habis Ramadan kita seperti terlahir kembali. Iya. Menjadi Kan- politisi yang Betul. sesungguh-sungguhnya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Oke teman-teman, semoga Ya. puasa tidak batal. Dan kita bisa merampungkan 30 hari Amin. puasa di bulan Ramadan. Amin. Ya. Sampai jumpa di To The Point minggu depan. Bye-bye. To the point aja.